Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Nurdiansyah, program pendidikan profesi guru kategori 1, program studi keperawatan asal LPTK Universitas Muhammadiyah Jember, asal sekolah SMK Tribakti Al Husna, Lampung Timur. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa pada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siswa dimohon berdiri. Siswa duduk kembali. Untuk membakar semangat kita belajar pada pagi hari ini, seperti biasa, SMK Bisa SMK hebat, SMK bisa hebat. luar biasa. Absensi dulu. Ketua kelas hadir semua? Ada yang hadir, Pak. Siapa yang hadir? Si Cindy, Pak. Cindy. Iya, Pak. Oke, kita mulai absen pertama. Amerina, Hadir. Anggun, Hadir, Pak. Depi, Hadir. Bagas, Diki, Hadir. Nazifa, Hadir. Zahra, Disnia, Nurdiana Sari, Saki. Oh, oke, Saki. Kontrak belajar seperti biasa 3 kali 45 menit. Sudah siap belajar hari ini? Siap. KBD sudah di-print? Sudah. Modul sudah di-print? Sudah. Tolong ketua kelas dibagikan ke kelompoknya masing-masing. Handphone dibawa? Buku SOAP? Sob? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa? Saya, Pak. Oke, Mbak Elsa, silakan. Jadi pelajaran yang lalu itu tentang komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang memiliki terapi, terdiri atas prainteraksi, orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Berikan aplaus buat Mbak Elsa. Oke, untuk kompetensi dasar pada pertemuan ini kita adalah melakukan komunikasi terapeutik, masuk psikomotor kedua. Untuk indikator pencapaian, yang pertama mempersiapkan diri sebelum komunikasi terapeutik. Apa persiapannya? Yang kedua, mempersiapkan komunikasi terapeutik tentang oral izin. Yang keempat, melakukan komunikasi terapeutik pada praktek oral izin. Ini indikator pencapaian. Tujuan pembelajaran mempersiapkan diri sebelum komunikasi terapeutik. Yang kedua, mempersiapkan komunikasi terapeutik. Yang keempat, melakukan komunikasi terapeutik pada oral izin. Jadi IPK itu yang tujuan kita. Aturan seperti biasa ya. Untuk praktek dan kerja kelompok seperti biasa yang sudah kita lakukan, masih sama, menghargai. Terus yang terakhir tambahannya adalah praktek komunikasi perseorangan, jadi individu. Yang terakhir adalah praktek itu sendiri, nanti melakukan satu persatu. Jadi ada 3 poin penilaian: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dapat dipahami di sini? Ya.
Oke. Silakan buka di WA Group, linknya sudah Bapak berikan. Langsung diklik saja. Sudah bisa buka semua? Silakan dikerjakan. Waktunya kurang dari 1 menit. Langsung kirim. Sudah selesai semua? Oke, kita lanjut ya. Pretestnya sudah. Kira-kira siapa nanti yang menjadi juara? Pertemuan kedua, komunikasi terapeutik pada praktek oral hygiene. Sudah dibuka video pembelajarannya? Sudah di print LKPD-nya? Oke, langkah proses pembelajaran. Yang pertama menganalisis gambar, yang keenam kesimpulan dan presentasi, yang ketujuh kelompok paling aktif dengan jawaban paling tepat jadi kelompok berbintang seperti biasa. Yang kedelapan, hari ini waktu kita 45 menit kali 3 JB. Silahkan ikut berkelompok seperti biasa ya, di kelompoknya masing-masing. Kasih jarak, longgar. Ya udah, kelompoknya sudah semua? Oke, kita lanjut. Silakan buka LKPD-nya. Di situ ada stimulus kasus. Kerjakan LKPD 1 sampai 4. Ya, 2 sampai 4 maksudnya. Triggernya masuk fase 1, stimulus. Waktu 10 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai? Waktu sudah selesai ya? 10 menit? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Perhatikan video pembelajaran berikut ini. Nanti dituangkan kepada LKPD 5 dan 6. Cikidot. Oke, diperhatikan dulu semua kelompoknya. Kalau belum lihat videonya Bapak share kemarin di modul, bisa sekarang dilihat. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan kerjakan LKPD 5 dan 6. Waktu 5 menit. Waktu 5 menit sudah selesai. Kita ice breaking dulu. Silakan keluarkan handphonenya, pegang handphone semua. Oke, pantengin handphonenya ya. Tadi sudah dibaca klunya ya. Di situ hanya ada jawaban. Soalnya di depan. Kalau Bapak udah mulai start, yang paling cepat akan mempengaruhi nilai. Dimulai? Oke, mulai. 15 detik, 3 menit. Apa saja yang dilakukan dalam oral hygiene? Apa saja? Ada yang mau menjawab? Ya, Mbak Ziva. Itu bisa dengan berkumur dan tentunya juga menggunakan pasta gigi. Ada yang lain? Cukup dari saya saja. Cukup. Bersihkan rongga mulut dengan menggunakan air hangat atau betadine kumur. Cukup? Cukup. Berikan terus untuk mereka berdua. Apakah sesuai? Sesuai. Jadi apa saja yang dilakukan di oral hygiene itu? Yang pertama mempersiapkan alam. Jadi yang disebutkan Mbak Ziva sama Mbak Elsa itu masuknya ke fase kerja dan belum ada fase terminasi dan RTL tentunya. Silakan dibuka ininya, SOP-nya. Kita akan praktek mandiri.
Kira-kira siapa yang mau praktek duluan nih? Saya Pak. Ya, mau Bagas. Mau. Siap. Oke, kita siap-siap masuk ke lab keperawatan. Silakan. Oke, kelompok 1 yuk. 2. Silakan berurut ya, kelompok 2. Ayo Mas Bagas, isi belangkonya, keterampilan. Nama kelas. Ya, jangan lupa kelas 10-2. Silakan Mas Bagas, apa lagi? Yuk, saya pengen lihat. Permisi Bapak. Ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bagas Raditya, siswa dari SMK Tribakti Anusna. Saya di sini akan membantu Bapak untuk personal hygiene, oral hygiene gosok gigi, yang tujuannya untuk membersihkan mulut Bapak dan gigi Bapak supaya nampak bersih dan wangi. Baik Bapak, saya sudah menyiapkan alatnya. Nanti caranya dengan menggosok gigi pada mulut Bapak, terus menggunakan cairan pembersih mulut. Saya akan atur posisi Bapak terlebih dahulu ya. Belum mulai, bertemu dulu ya Pak. Buka mulutnya Pak. Ringis Pak. Udah kamu. Nah, perlaknya lupa toh. Oh iya Oh, Pak. buru-buru tuh. Sakit perut ya. Isi ya Pak, saya bersihkan mulutnya. Oh, basah lagi. Untuk penyegar mulut ya Pak. Tasnya di Baiknya tidak membutuhkan penyegar mulut, saya atur posisi Bapak kembali semula ya Pak. Oke Bapak, tindakan oral hygiene sudah selesai. Apa yang Bapak rasakan? udah mendingan. Sudah mendingan? Ada lagi? Mulutnya segar. Apakah Bapak perlu bantuan lagi? Baik, jika tidak perlu bantuan, saya akan kembali ke ruang perawat. Jika Bapak perlu bantuan, bisa panggil saya di ruang perawat ya Pak. Iya. Misi Bapak. Oke, tepuk tangan buat Mas Bagas yang udah berani maju. Mas Bagas ada evaluasi? Ada Pak. Apa? Perlaknya nggak dipasang Pak. Perlahan dipasang. Terus yang awal tadi waktu orientasi Orientasi. Apa ya Pak ya? Tidak menyebutkan alat-alatnya. Terus urutannya Pak. Oke, terus apa lagi? Dan itu aja Pak. Udah. Ya. Oke, di sini Bapak akan mencontohkan sedikit cara yang benar. Yang jelas ada fase prainteraksi, orientasi, kerja, koordinasi. Coba buka di SOP. Bapak siapin dulu alatnya. Yang belum punya SOP boleh dicatat. Pertama ada bengkok, cuci tangan diganti dengan hand scrub. Kalau namanya cuci tangan itu namanya hand wash. Hand scrub waktu yang dibutuhkan lebih singkat karena kita sudah pernah COVID. Ini apa? Ada yang tahu tadi? Penyegar mulut, mouthwash. Terakhir sendiri ya. Agak monyong nggak apa-apa. Mouthwash. Ada tisu pengering, gelas berisi air hangat. Itu sebenarnya kalau memang pasien itu menular, kita harus pakai Scott, atau pasien itu perlu pakai Scott. Prainteraksi yang sudah dicontohkan. Kalau terapinya sudah, kita masuk ke kontra prainteraksi. Bahwasanya
Pak Pardan, nanti kita akan melakukan oral hygiene, gosok gigi di tempat tidur karena Pak Pardan tidak bisa, kakinya sakit, sehingga kita nanti gosok gigi di tempat tidur. Apakah bersedia? Menanyakan kesediaan itu. Kalau sudah, dia setuju, persetujuan ya, walaupun hanya lisan. Kalau operasi beda lagi, prainteraksinya harus tertulis, tanda tangan di atas materai dilakukan tindakan operasi itu. Titik berat Bapak bukan di oral hygiene-nya, tetapi di komunikasi oral hygiene-nya. Begitupun nanti tindakan-tindakan lain. Ini nggak perlu seperti cuci tangan pada umumnya. Memposisikan, menjaga privasi, jangan lupa. Walaupun gosok gigi, umpamanya pasienmu itu ompong giginya, ya kan malu dia sama pasien lain. Itu perlu, sangat perlu sekerem atau privasi itu kita jaga. Jangan lupa di itu semi voller atau voller kalau dia sangat bisa duduk, kalau nggak tahu voller jagong duduk kayak tadi posisi dari Mas, pakai tahanan. Jadi pasiennya ditahan dengan etika ya, dari punggung diangkat. Itu yang memberikan posisi nyaman, baru diangkat, jeglek. Ini contohnya ya, contoh. Setelah diposisikan pasien diangkat, Diki sini Ki, pahin juga kamu, duduk aja, duduk lagi yang nyaman ya. Sebenarnya kakinya tertutup selimut ya, harus standar, terus dipegang. Ayo Pak, kita angkat dulu, duduk dulu Pak. Oke, setelah posisi tahan ya Pak ya, ini diangkat, setelah posisi pas, sudah mentok, ini diambil jangan lupa. Terus pasien disuruh mundur, ini berangkar, salah satu contoh. Oke, Upin sama Ipin sama Ehsan sama Kak Ros, itu literasi digital ada dokternya. Upin Ipin itu belajarin juga ya, dan dibalikin lagi. Mbak, tolong Mbak, dikembalikan Mbak posisinya Mbak. Pada gosok gigi. Ada yang tahu? Bukan. Apa yang perlu diperhatikan? Gigi sensitif, gusinya aman. Kalau enggak kita harus pakai gigi yang lembut. Itu diperhatikan. Ada sikat gigi khusus untuk pasien itu. Yaitu tambahan dari Bapak, ada masukan atau yang perlu ditanyakan sebelum terakhir kita satu persatu. Coba. Pasien itu mempunyai operasi Shimino namanya ya, ini contoh saja Shimino. Tahu Anda tensi. Pada pasien gagal ginjal itu ada operasi di tangan untuk cuci darah. Tidak boleh kamu tensi di situ. Pindah gong. Ya, itu contoh. Jadi hal-hal yang sepele tetap harus diperhatikan. Oke, kita coba satu persatu ngambil nilai. Mulai dari siapa nih? Mbak Ziva. Ya. Oke, sini maju, Mbak Ziva. Tulis seperti Bagas. Mas Bagas tulis nama sama kelas. Ya, pakai nilai. Formatnya ini sesuai dengan di SOP sama di modul pembelajaran. Bisa dipahami ya? Silakan apa yang perlu dipersiapkan. Mulai dari alat ke Bapak dulu ya. Jelasin, terus prainteraksinya baru ke teman atau pasien. Oke? Silakan. Oke, Bapak cek. Mbak Siva bisa melakukan apa? Ini tempat tidurnya mau agak dinaikkan atau tetap begini saja Pak? Dinaikkan. Dinaikkan ya. Oke, sebentar.
luar. Ya, setelah itu baru ke bagian dalam. Ya. Dari titik yang terjauh dulu, I Pak, I. Ya, baik. Nah, setelah itu baru ke yang titik terdekat dari I Pak, I. Nah, diputar. Kemudian A Pak. Dari titik terjauh yang terdekat, tentu bagian bawahnya. Yang bersebut sekali lagi. Selanjutnya ya, setelah berkumur dengan air hangat 3 kali, setelah gosok gigi itu disarankan lebih baik menggunakan cairan mouthwash ya Pak, untuk lebih menyegarkan nafas Bapak ketika sudah menggosok gigi ya. Kalau gitu tempat tidurnya bisa dikembalikan seperti semula ya Pak ya. Oke. Nah. Baik, Bapak, saya permisi dulu ya Pak ya. Iya. Ruangan saya. Jadi tadi udah beberapa anak nyoba, waktu juga kita sudah tidak memungkinkan, sehingga kita nanti balik lagi ke kelas dulu, beresin lab, terus kita beresin kelas, kita ngambil kesimpulan di kelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan kembali ke kelas. Cut. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini, manfaat serta jalannya diskusi sudah cukup baik. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kali ini dan manfaat apa kedepannya di kehidupan Anda sehari-hari? Saya Pak. Ya, silakan. Manfaatnya dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada gigi. Dapat mengetahui masalah-masalah bagaimana cara sikat gigi yang benar. Dapat mengetahui bagaimana masalah-masalah cara merawat gigi dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih melakukan praktek tadi, anak-anak yang belum, untuk praktek keterampilan. Bisa dipahami? Untuk refleksi, materi apa yang paling kalian kuasai untuk sekarang, terus materi apa yang belum Anda kuasai, dan apa yang akan dilakukan terhadap kesulitan yang Anda rasakan pada belajar. Siapa yang mau ngambil kesimpulan? Ya Pak. Oh iya Mas Diki. Untuk materi apa yang dikuasai, di sini saya menguasai cara mempersiapkan alat-alat untuk sikat gigi dan lain-lainnya. Untuk materi yang belum dikuasai, langkah kerjanya Pak. Dan apa yang akan dilakukan terhadap kesulitan belajar, mungkin akan memperhatikan literasi video lain atau pembelajaran lainnya dengan serius dan melakukan praktek lagi Pak. Sudah cukup. Cukup. Untuk cara kerja memang perlu dilakukan secara terus-menerus, nggak bisa sekali. Tapi sebenarnya cara kerja itu hanya garis besar untuk Anda lebih memudahkan. Jadi poin-poinnya tetap harus Anda garis bawahi sehingga Anda lebih mudah. Contoh kayak untuk sekarang dan segala macam. Habis ini ada yang tambahan yang lain? Haikal? Dikuasai semua? Insya Allah ya. Haikal belum maju ya? Tadi ya. Tadi kemana tadi? Sholat. Iya Pak. Oh iya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Terakhir. Belum closing, ini udah mau ganti jam ini. Start untuk pembelajaran komunikasi terapeutik oral hygiene siapa kira-kira? Diki tadi, Diki termasuk juara tadi ya. Terus apa lagi tadi? Elsa juara 2, yang ketiga?
Haikal ya. Terus yang pretest. Siapa yang dapat 80? Ririn 100. Ririn 100. Terus 80 tadi? Dera. Terus ini 100. Berarti 100-nya 2, Dera 80. Berarti 1 2 3 udah dapat. Jadi siapa yang juara? Haikal. Diki kan cuma di games, bukan di pretest ya. Saya pertanyaannya. Ririn 60. Nah, berarti Ririn terus Depi terus Dera. Itu yang pretest. Yang untuk permainan atau ice breaking Diki, Elsa, Haikal ya. Oke. Tes terakhir, post test. Star of Star dari hasil pretest, penilaian sikap, terus pengetahuan, keterampilan, bisa disimpulkan bahwa juara 1 Depi, yang kedua Elsa, yang ketiga Dera. Juara harapan Ririn ya. Itu ditingkatkan lagi bisa juara 1. Untuk yang juara harus bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya, baik itu keterampilan, pengetahuan ataupun kognisi. Jadi harus bisa untuk menjadi tutornya. Yang belum lulus, besok kita adakan pengayaan untuk materi ini lagi. Jadi ada ya yang nilainya di bawah KKM ya, saya nggak perlu sebutkan, itu nanti akan saya share di grup, di panggilanannya satu persatu. Untuk LKPD dikumpulkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, kita rapikan seperti semula, bangku-bangkunya diposisikan lagi seperti tadi. Terus ketua kelas pimpin doa. Oke ya, seperti biasa ya. Silakan diangkat kursinya, dirapikan. Diambil ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi